Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya dari kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengujian pembuatan kerajinan kancing dari batok kelapa. Baik, yang pertama ada alat dan bahan. Bahan utama pada pembuatan produk ini yaitu batok kelapa. Alat pertama yang digunakan pada pembuatan ini yaitu gergaji besi. Gergaji besi digunakan untuk memotong batok kelapa tersebut. Alat yang kedua yaitu pensil. Pensil ini digunakan untuk membuat pola pada batok kelapa. Yang berikutnya mesin bor. Alat ini digunakan untuk membolongi kancing pada batok kelapa yang telah dibuat pola. Yang berikutnya ada amplas. Amplas ini digunakan untuk menghaluskan batok kelapa yang sudah dibuat pola. Bahan pendukung yaitu ada pewarna pelitur. Pewarna pelitur ini digunakan untuk mewarnai batok kelapa agar terlihat lebih menarik. Kalian bisa mewarnainya dengan bahan yang lain ya. Nah, ada standar pengujian produk. Pada standar pengujian produk ini, tempurung kelapa memiliki ketebalan permukaan yang tidak merata, sehingga dalam proses pembentukan, tempurung kelapa memiliki sifat dasar yang keras, karena tidak memiliki serat pada strukturnya. Hal ini juga mengakibatkan tempurung agak sulit untuk dipotong secara manual, tanpa menggunakan bantuan alat maksimal. Tempurung kelapa memiliki motif pada permukaannya yang dibentuk dari garis urat serabut. Motif yang khas ini dapat memberikan nilai estetika tersendiri bagi produk dengan material tempurung kelapa. Tempurung kelapa memiliki kekuatan yang sangat baik sehingga tidak mudah pecah apabila terjatuh. Tempurung kelapa memiliki pori-pori dengan tingkat kerapatan yang tinggi. Yang berikutnya ada metode pengujian. Secara umum, terdapat dua metode dalam melakukan pengujian sebuah produk. Yang pertama, metode konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu, kemudian meminta mereka menjawab beberapa pertanyaan terkait deskripsi produk serta kepuasan mereka. Yang kedua, melaksanakan blind test, yaitu dengan cara konsumen membandingkan sedemikian rupa berbagai macam merek dan alternatifnya tanpa mengetahui merek atau produsennya. Teknik pengujian. Yang pertama ada teknik pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Pengujian teknis produk kerajinan dari tempurung batok kelapa. Batok kelapa mempunyai usia efektif produk yang panjang, sebab batok kelapa tidak akan berjamur terkecuali kancing itu patah, maka tidak akan bisa digunakan kembali. Dan meski batok kelapa sudah tidak dapat digunakan lagi, kancing tersebut tidak akan menjadi limbah sampah. Tempurung batok kelapa yang sudah dibentuk sebenarnya tidak mudah pecah. Kancing batok kelapa akan pecah apabila digetok atau dipukul menggunakan alat seperti paku, kampak, dan lain-lain. Yang kedua ada teknik preferensi dan kepuasan. Dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran serta membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Secara umum ada utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, yaitu konsumen menggunakan sebuah produk selama jangka waktu tertentu. Kemudian mereka diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan preferensi serta kepuasan.
Selanjutnya, melaksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama merek atau produsennya. Baik, yang terakhir ada hasil laporan. Kancing baju dari batok kelapa cukup banyak digemari oleh sebagian masyarakat karena bahannya yang awet dan murah. Bahan baku yang digunakan untuk membuat kancing ini yaitu batok kelapa yang sudah tua. Jangan menggunakan batok kelapa yang masih muda karena akan rapuh dan tidak bagus ketika sudah